Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, aina wasalna? Sampai mana kita terakhir? Tanian Ustaz. Apa? Tanian. Kita puasa ya, berpuasa sekarang ya? Nah. Pisau tasya. Kalau di buku halaman 151 Ustaz. Kalau di kitab 151. Mana? Nah ini yang ini. Nah. Terkait dengan ini ya, hikmah ya. Hikmah disyariatkannya puasa. Ini benar? Di bawahnya Ustaz, yang kasiratun itu. Tazkiyatun nafas. Ya, itu betul. Oh ya, terakhir kita ini ya, tazkiyatun nafas ya. Nah, majari syaitan ya. Nah, berarti kita masuk ke hikmah yang kedua. Ya, kita masuk ke hikmah yang kedua. Nah, Taib, Mas Adi mawjud? Alhamdulillah Ustaz. Nah, hal sauti masmu'? Mas Adi. Hal sauti masmu' ya Ustaz? Nah, sautukum masmu'. Alhamdulillah. Wadih insyaallah. Alhamdulillah. Tafadhal Mas Adi. Thaniyan ya Ustaz. Nah. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. ثانيا قال المؤلفون رحمهم الله في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. Ya. Baik. Jadi hikmah yang kedua terkait dengan apa disyariatkannya puasa Ramadan ya, puasa yaitu apa? Fi shaumi ya tazhidun fit dunya wa syahawatiha. Ya, jadi di dalam puasa itu ada apa? Ada anjuran ya, ada atau istilahnya apa? Kita diajarkan untuk bersikap apa? Zuhud, ya tazhid, ya bersikap apa? Zuhud. Ya. Dari apa? Dari dunia dan kelezatannya, kenikmatan dunia. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha, dan di dalam puasa tersebut pula terdapat apa? Anjuran, dorongan untuk kita apa? Meraih apa? Berusaha apa? Mendapatkan apa? Kehidupan akhirat dan kenikmatannya. Ya, jadi di antara hikmah dari berpuasa kita diajarkan ya untuk apa? Untuk bersikap zuhud ya terhadap dunia, dan di dalamnya pula terdapat anjuran untuk apa? Mengejar ya berusaha meraih apa? Kehidupan akhirat dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, asalis. Salisan as-sawmu yab'atsu ya Ustaz. Yab'atsu 'ala al-'atfi 'ala al-masakin wasyu'uri bi'alamihim li'anna as-sa'ima yadhuqu alamal ju'i wal 'atshi. Nah, yang ketiga ya, hikmah yang ketiga bahwasanya apa? As-saum, bahwasanya puasa itu ya ba'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin, ya membangkitkan rasa apa? Simpati, rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Ya. Wa syu'ur bi alamihim, dan ikut serta dalam apa? Merasakan apa? Penderitaan yang mereka alami. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Dari sisi mananya?
yaitu li'anna shaim, karena seorang yang berpuasa itu yadzuqu alamal ju'i wal atashi, ya, karena seorang yang berpuasa dia akan merasakan apa? Merasakan perihnya, ya, deritanya apa? Rasa apa? Lapar dan haus, ya. Yang ini sebagaimana yang dirasakan oleh apa? Fakir miskin di dalam apa? menjalani apa? Kehidupan mereka, ya, karena mereka kurang apa? Tidak memiliki apa? Harta benda, ya, untuk mencukupi kehidupan mereka, ya, sehingga apa? Seringkali kita dapati apa? Mereka merasakan rasa lapar dan haus, ya, namun tidak bisa membeli apa? Makanan atau minuman tersebut, ya. Sehingga ketika kita berpuasa kita juga apa? Ikut bisa merasakan apa yang mereka derita, sehingga menimbulkan pada diri kita untuk bersifat apa? Kasih sayang, ya, ada simpati kepada mereka untuk apa? Memberikan apa? Sebagian harta kita kepada mereka. Nah, wasil. إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. Nah, ila ghairi dzalik min al-hikamil balighah, ya, dan selain, ya, dan apa namanya? Lain-lainnya, ya, dari hikmah-hikmah yang lain, ya, min al-hikamil balighah, ya, dari hikmah-hikmah yang luar biasa yang terdapat dalam puasa, ya. Ini sebagian hikmah saja yang disebutkan. Wal fawaidil adidah, dan manfaat-manfaat yang bermacam-macam yang ada di dalam puasa tersebut. Nah, di antara, ya, hikmah yang penting juga, ya, mungkin kita tambahkan satu, yaitu apa? Bahwasanya apa? Puasa itu apa? Adalah rahasia antara, ya, seorang hamba dengan apa? Dan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana apa? Ya, ketika seseorang berpuasa, ya, tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang melihat apa? Dia, ya, padahal bisa saja dia apa? Makan dan minum, namun dia tahan. Kenapa? Karena, ya, ada ikatan apa? Ketika seorang berpuasa itu ada ikatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan rasa apa? Rasa muraqabah, ya, rasa apa? Dekatnya ia dengan Allah, ya, rasa diperhatikannya ia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan rasa muraqabah yang shadiqah, ya. Ya. Jadi di antara, ya, itu apa? Hikmah yang besar, yaitu apa? Bahwasanya puasa itu adalah, ya, terdapat apa? Menimbulkan apa? Menumbuhkan rasa muraqabah, ya, kedekatan atau diperhatikannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ya, wasil. المسألة الخامسة شروط وجوب صيام رمضان. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, syurutu wujubi siyami Ramadan, ya, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan, ya, apa saja syarat-syarat diwajibkannya puasa Ramadan terhadap seseorang, ya, kapan yang seseorang itu diwajibkan puasa Ramadan, yaitu ketika nanti dia terpenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan di sini. Nah, yajibu siyamu Ramadana ala man tawafarat, ya Ustaz, ya. Nah, tawafarat fihi asy-syurutu at-taliyatu. Nah, jadi yajibu siyamu Ramadan, ya, jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Yajib, wajaba, ya, yajibu untuk fi'il mudhari dari wajaba. Jadi yajibu siyamu Ramadan, puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi siapa? Ada man tawafarat fihi syurut at-taliyah, ya, bagi orang yang terpenuhi apa? Syarat-syarat di dalam puasa Ramadan tersebut, ya. Syarat-syaratnya apa saja? Berikut ini. Nah, Asy-syartul awal
al-islamu fala yajibu wala yasihhu as-siyamu minal kafir lianna as-siyama ibadatun wal ibadatu la tasihhu minal kafiri fa idza aslama la yalzimu biqada'i lazima yalzamu la yalzamu fa idza aslama la yalzamu biqada'i ma fatahu. Nah, al-awwal yang pertama, syarat yang pertama adalah al-Islam, yaitu apa? Islam, yaitu seorang tersebut adalah seorang muslim, ya. Fala yajib, maka tidak wajib, wala yasih as-siyamu minal kafir, dan tidak sah ya puasa orang kafir, ya. Jadi syarat pertama adalah ya seorang itu adalah harus seorang muslim, ya. Ketika dia bukan orang muslim, yaitu orang kafir, ya maka tidak ada kewajiban baginya, dan bahkan tidak seandainya dia berpuasa pun tidaklah sah puasa yang ia lakukan, ya. Karena inti ya, atau syarat yang pertama dari seorang itu diwajibkan berpuasa Ramadan adalah orang tersebut adalah seorang muslim. Li'anna siyama ibadatun, karena puasa itu adalah ibadah, ya. Karena puasa itu adalah sebuah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafiri, dan ibadah itu tidaklah sah ya dilakukan bagi orang kafir, ya. Kapan ibadah itu sah? Ya, ketika seorang kafir tersebut masuk Islam, ya. Adapun ketika dia belum masuk Islam, maka tidaklah sah ibadah-ibadah yang dia lakukan, ya. Fa'ida aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Ya, apabila dia telah masuk Islam, sekarang bagaimana kalau seorang kafir itu masuk Islam? Pertama dia wajib, maka dia menjadi wajib untuk berpuasa. Lalu bagaimana dengan puasa-puasa yang telah ditinggalkan ketika dia masih dalam keadaan kafir? Maka la yalzam biqada'i ma fatahu, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqada, mengganti puasa-puasa yang telah berlalu, ya, ketika dia masih kafir, belum masuk Islam, ya. Jadi kewajiban yang dituntut padanya untuk berpuasa Ramadan yang ketika dia telah masuk Islam. Adapun yang sebelumnya yang belum masuk Islam, maka tidak diwajibkan untuk mengqada puasa-puasa tersebut. Nah, yang pertama yaitu syarat yang pertama adalah seseorang tersebut harus adalah seorang muslim. Nah, asani al-bulughu fala yajibu as-siyamu ala man lam yablugh hadd at-taklifi liqaulihi ya Ustaz? Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'a al-qalamu an thalathatin fadzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalima walakinnahu yasihhu as-siyamu min ghairil balighi law sama idza kana mumayyizan, ya Ustaz. Nah, mumayyiz. Wa yanbaghi liwali amrihi ay ya'murahu bis-siyami liya'tadahu, ya Ustaz. Nah, liya'tadahu wa ya'lifahu. Halifa ya'lafu. Wa ya'lafahu. Nah. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua diwajibkannya puasa Ramadan, ya, bagi siapa? Yaitu ketika dia al-bulugh, ya, sampai masa balik, ya. Ketika seseorang sudah balik.
Ya. Fala yajibu asyamu ala man lam yablugh haddut taklif. Ya tadi Anda baca hadda ya. Nam Ustaz, hadda. Haddu ya, haddut taklif. Ya, jadi had di sini jadi fa'ilnya. Oh, bukan mannya Ustaz ya? Kenapa? Bukan domir mustatir kembali ke man ya? Enggak, ini nanti mana domir robitnya mahdhuf. Yablughu. Jadi apa namanya apa maf'ul binya domir apa berupa domir yang mahdhuf yang jadi domir mustatir dari isim mausul man di sini berupa apa domir ya yang mahdhuf, takdirnya apa lam yablughu, yang sampai kepada dia telah sampai apa haddut taklif ya. Paham? Paham. Jadi apa domir robitnya mahdhuf yang dia juga sebagai apa maf'ul bi dari apa fi'il balagha yablughu. Nah. Jadi apa fala yajib asyamu ala man lam yablugh haddut taklif, maka tidak wajib ya, jadi puasa tidak wajib bagi siapa, bagi orang yang belum sampai apa haddut taklif ya, batasan apa dia diperintahkan untuk menjalankan syariat ya. Belum ya balik ya, jadi orang yang belum seseorang ya, anak yang belum balik maka belum belum ada kewajiban dia untuk menjalankan apa syariat dari belum dibebankan ya. Sekarang pertanyaannya kapan haddut apa dia tanda-tanda balik itu ya, tanda-tanda balik apa saja? Kapan seseorang itu dikatakan sudah balik? Bermimpi, Ustaz. Kenapa? Bermimpi. Pertama ihtilam ya, mimpi basah. Dan ini berdasarkan apa? Ijma. Ya, ijma. Kemudian apa lagi? Ya, sisanya nanti di sini dalam artian terjadi khilaf ya. Di antaranya adalah apa? Tumbuhnya apa bulu kemaluan. Ya, sebagian ulama menjelaskan di antara tanda apa tanda seorang sudah balik adalah ya apa sudah tumbuh apa bulu kemaluan. Ya, walaupun ini apa tidak semua madhab ya menetapkan hal ini, hanya sebagian saja. Ya. Kemudian di antaranya juga apa? Kalau perempuan menstruasi, Ustaz. Kalau perempuan apa haid ya, ketika seorang perempuan sudah haid maka dia sudah dianggap masuk kepada apa haddut sudah masuk kepada apa haddul buluk ya, sudah apa balik. Dan haid itu ya, berdasarkan apa ijma juga ya, berdasarkan apa ijma ya. Jadi kalau seorang sudah masuk ke memiliki tanda-tanda tersebut maka dia dianggap apa balik. Biqaulihi ya, dan apa dalil tentang apa bahwasanya balik ya, umur balik itu adalah termasuk apa syarat diwajibkannya puasa adalah apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an salasatin ya. Jadi apa telah diangkat apa? Telah diangkat dari 3 orang. Ya, apa saja? Anina ini hatta yastaikid, yes, dari seseorang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Ya. Seorang apa anak sampai dia apa ihtilam, sampai dia apa mimpi basah atau sampai dia balik. Kemudian anil majnun hatta yufik wa fi riwayatin hatta yaqil ya. Seorang yang apa istilahnya majnun tidak berakal ya sampai dia apa berakal ya, orang gila sampai dia apa berakal. Fadzakara minhum as-sabi ya, maka di sini dalam hadis ini ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa di antaranya adalah sabi ya, anak kecil hatta yahtalim, sampai dia apa balik yaitu sampai dia mimpi basah. Walakinnahu yasihhu siyam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seorang yang anak yang belum balik kemudian dia berpuasa, sah nggak puasanya? Ya, jadi kewajibannya
baru ketika dia sudah balik. Lalu bagaimana kalau dia puasa tapi belum balik? Apakah puasanya sah atau tidak? Maka di sini disebutkan walakinnahu yasihhus siyam. Akan tapi puasa sah bagi walakinnahu yasihhus siyamu min ghairil baligi law shoma. Jadi akan tetapi puasa itu sah bagi orang yang belum balik ketika dia berpuasa. Jadi seorang anak yang belum balik dan dia ingin berpuasa, maka puasanya tetap sah sekalipun dia belum balik. Namun hukum kewajibannya yang belum terkena pada dirinya. Namun ketika dia berpuasa maka sah dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan puasanya tersebut. Idza kana mumayyizan, apabila dia sudah masuk ke umur tamyiz. Mumayyiz maksudnya umur tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Mana yang maslahat buat dia dan yang tidak. Sebagian menyebutkan itu umur 7 tahun. Sebagian ulama menyebutkan umur tamyiz itu sekitar umur 7 tahun. Sebagian lagi yang menyebutkan 4, 5 atau 6. Tapi yang kebanyakannya menyebutkan 7. Wayan bagi liwali amrihi an ya'murahu bisyam. Maka hendaknya bagi istilahnya orang tuanya atau yang mengurus anak tersebut untuk memerintahkan dia berpuasa. Liya'tadahu wa ya'lafahu, agar ia terbiasa agar ia dapat terbiasa dengan berpuasa tersebut, agar dia terbiasa untuk beribadah dengan puasa tersebut. Nah, jadi hukum anak yang belum balik ketika berpuasa dia hukumnya sah, hukumnya sah, namun belum sampai tingkat wajib. Dan bagi orang tua atau yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut, hendaknya membiasakan anak tersebut untuk berpuasa agar ia menjadi biasa, sehingga nanti ketika dia sudah masuk ke umur balik sudah biasa menjalani puasa tersebut, sehingga tidaklah berat bagi dia untuk menjalaninya. Baik, mungkin ini insyaallah untuk yang syarat yang ketiga dan selanjutnya akan kita baca pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Naftim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.